Pemirsa, mulai edisi kali ini kami akan secara reguler menyajikan seputar dunia off-road sekaligus dengan berbagai beritanya. Dan siang hari ini kami akan menayangkan dua Suzuki Jimny. Perpaduan dimensi bodi yang kecil, ground clearance hingga jarak antar sumbu roda kendaraan 4x4 Jepang ini membuatnya cocok menjadi andalan di medan penuh lumpur, terutama adventure off-road. Banyak yang sudah dimodifikasi khusus untuk tantangan seperti ini. Misalnya mengganti mesin standar, roll bar, suspensi, kaki-kaki hingga ban khusus untuk medan off-road. Tidak mengherankan jika Suzuki Jimny banyak menjadi andalan para penggemar off-road di Indonesia. Salah satunya adalah duet Suzuki Off-Road yang sesaat lagi akan kita temui ini. Ini dia liputan lengkapnya untuk Anda. Basic mobil ini full tubular, jadi kita murni bikin dari nol. Jadi kita menggunakan gardan Volvo dari C303 yang biasa dipakai untuk mobil-mobil peninggalan Perang Dunia Kedua. Untuk mesinnya kita menggunakan Suzuki S-Team 1300 karburator, tapi kita desain dengan Moroso oil akumulator. Untuk gigi kita tetap pakai Suzuki aslinya 5 maju, cuman untuk reduction low gearnya kita modif dari Suzuki double transfer case. Dan untuk leveling depan belakang kita menggunakan wheel Smithy wheel kecil, jadi untuk narik posisi roda pada saat mobil miring. Untuk bannya kita menggunakan TSL Swamper ukuran 42 ring 15 dan peleknya kita pakai Nicky Thompson 15x15. Basic mobil ini dari Toyota FJ40 bensin tahun 74. Sekarang kita pakai cuma sasisnya aja. Sedangkan untuk mesin kita menggunakan Chevy small block 350, itu kapasitasnya 4700 cc yang kita modif dengan head aluminium injection dari Edelbrock lengkap dengan ECU-nya. Untuk gardan sendiri kita menggunakan gardan portal Volvo C303, itu rasio 11. Jadi agak halus supaya dapat traksi di jalan raya. Untuk transmisinya kita kawinkan dengan transmisi Toyota bensin 5 maju komplit dengan transfer case-nya. Mobil ini dilengkapi dengan gardan yang menggunakan factory locker. Jadi artinya pengunci roda depan belakang itu semuanya bawaan pabrik. Yang tadinya fungsinya dengan mechanical kita robah menggunakan vakum jadi electrical, semi electrical. Untuk shock breakernya kita menggunakan King coilover shock travel 12 dengan diameter tabung 2,5 inch. Yang lain-lainnya Wins kita pakai PTO. Untuk di band tertentu ada juga Win elektrik. Kita pakai Warren 874 yang sudah dikombin dengan double motor. Sementara motor-motor kita pakai yang XP punya 6 HP. Untuk Wins belakang kita pakai M8000 aja karena ini sifatnya untuk recovery aja. Untuk tali Win, plasma semua tiga-tiga kita pakai plasma, nggak pakai wire lagi, jadi kita pakai plasma sekarang yang untuk itunya. Dan mobil ini pada awalnya kita sering gunakan untuk kompetisi, tapi karena lihat spek kompetisi sekarang, jadi mobil ini udah nggak begitu cocok untuk speed off-road seperti sekarang. Jadi kita lebih condong sekarang untuk touring, jadi adventure, mengajak rekan-rekan yang masih baru, kita bina terus, kita tarik kalau dia nggak kuat, kita ajak terus. Jadi sekarang lebih banyak untuk adventure dan kebanyakan untuk dipakai untuk rescue aja. Mobil saya ini basicnya Suzuki Katana tahun 93. Kalau untuk yang dimodifikasi kebetulan udah menyentuh ke seluruh bagian ya, karena bentuk dari Katana sendiri sudah tidak terlihat. Kalau untuk mobil ini karena sekarang saya lagi ngikutin seri Kejurnas Speed Off-Road.
Saya melakukan modifikasi berupa perubahan di suspensi dengan menggunakan sistem suspensi four-link, juga dengan shock breaker air shock. Kalau dari mesin ini basicnya juga mesin dari Katana 1000 cc yang kemudian saya injeksikan dan diberi turbo. Selama pengerjaan mobil ini memakan waktu 1 tahun yang dikerjakan di bengkel Exit Trial di Pondok Cabe. Basic mobilnya Katana Long tahun 86. Kenapa milih Katana Long? Karena mungkin agar supaya lebih stabil aja kalau menurut saya. Horsepower karena kita ini pakai mesinnya sudah dirubah jadi mesin Samurai 1300 Garden Samurai yang long. Jadi kalau horsepower cukup untuk bawa bebannya. Kenapa juga saya pilih menjadi pickup? Agar lebih fungsional aja, lebih fungsional dan lebih enak buat dipakainya. Untuk kegunaannya otomatis ini hanya untuk adventure aja, tidak untuk daily use karena panel gear sudah dirubah menjadi 841, transfer case masih Samurai, mesin juga masih Samurai, ban kita pakai 31 Extreme, jadi mungkin tidak nyaman untuk dipakai daily use, jadi hanya untuk adventure. Kalau adventure sangat-sangat nyaman. Kenapa saya memilih mobil ini sebagai mobil adventure off-road? Karena sudah banyak terbukti untuk kendaraan ini handal di medan adventure off-road. Untuk horsepower-nya dia pas untuk membawa bodi yang ada. Jadi di adventure cukup handal lah. Lalu untuk segi keamanan, tangki bensin kita tetap pakai standarnya dari Samurai dengan pompa bensin di dalam tangki, dan kita agak naikin sedikit tangkinya supaya tidak mudah terbentur oleh benda-benda yang nanti kita lewati. Pemirsa, masih bersama dengan saya di AutoZone dan masih banyak cerita tentang off-road untuk Anda nikmati di episode-episode AutoZone berikutnya. Jangan pindah channel TV Anda karena sesaat lagi kami akan kembali dengan tantangan Top One dan Auto Build Indonesia yang menunggu perjalanan lebih dari 10.000 km sesaat lagi.